Selamat pagi, Pak Ade, Bu Anissa. Selamat pagi, Andi. Sudah siap, Andi? Ya, sudah, Bu. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak Ade, masih setia pada sidang yang ketiga pagi ini. Kita maraton. Eh, Andi, untuk sidang pagi hari ini, nanti akan dibagi menjadi 2 termin ya, Andi, yaitu termin pertama untuk penyampaian hasil pengamatan selama, di sana ya. Tolong waktunya tidak perlu lama lah ya, maksimal 10 menit, sampaikan saja poin-poin pentingnya. wabarakatuh. Setelah itu nanti akan disampaikan masukan ataupun konfirmasi dari Pak Ade. Jadi tolong semua masukan-masukan yang diberikan oleh beliau nanti dicatat untuk dijadikan perbaikan. Karena nantinya setelah revisi itu akan dilakukan mohon maaf, setelah sidang itu revisinya akan ke penguji terlebih dahulu. Seperti itu ya. Monggo silakan Andi untuk dimulai. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Surahman dengan NIM 18416226201284 dari kelas TI 18A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan KP saya dengan judul penentuan jumlah kapasitas produksi pada mesin bit filler semi otomatis di PT Maxis International Indonesia. Lanjut. Masuk ke latar belakang. PT Maxis sekarang telah melakukan perombakan mesin. Banyak mesin baru yang dibeli untuk menambah produksi yang semakin tinggi. Mesin bit filler semi otomatis adalah salah satu dari mesin baru yang dibeli oleh PT Maxis untuk menambah jumlah produksi. Pengukuran waktu adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-waktu kerja baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan. Waktu baku standar waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yang memiliki tingkat kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di mana telah meliputi kelonggaran waktu yang diberikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pekerja yang harus diselesaikan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui kapasitas produksi yang dihasilkan oleh mesin bit filler semi otomatis selama 1 hari. Yang kedua, untuk menentukan target harian kepada operator mesin bit filler semi otomatis. Next. Profil perusahaan, nama perusahaan PT Maxis International Indonesia, bentuk perusahaan perseroan terbatas atau PT, jenis usaha utama, industri ban sepeda motor, alamat Greenland International Industrial Center atau GIIC, Blok CG nomor 1, Kelurahan Pasir Ranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, kode pos 17530, tahun berdiri tahun 2017. Next, pelaksanaan KP. Di sini di PT Maxis ada beberapa departemen. Yang pertama ada mixing, calendering, cutting, extruding, building, curing, quality, dan warehouse. Di mana mixing adalah proses pembuatan bahan utama, yaitu karet, masuk ke departemen calendering, yaitu pembuatan lapisan, masuk ke bagian cutting, bagian pemotongan, masuk ke bagian extruding, pembuatan lapisan yang tebal, masuk ke bagian building, yaitu tentang pembentukan, kemudian masuk ke departemen curing, percetakan dengan mold, masuk ke quality, kemudian masuk ke warehouse. Pelaksanaan kerja praktek, saya ditempatkan di departemen cutting, semi product, langsung dibimbing oleh Bapak Ihsan Arif. Pelaksanaan KP selama 1 bulan dari 1 Februari 2021 sampai 28 Februari 2021 di PT Maxis International Indonesia. Pelaksanaan magang kerja dilakukan mulai hari Senin sampai hari Sabtu mulai pukul 07.30 sampai 15.30 WIB. Jenis kegiatan pada minggu pertama yaitu pengenalan lingkungan kerja dan pengamatan di line semi product. Minggu kedua pengamatan di line building.
di line produksi building dan pengamatan di quality. Kemudian minggu ketiga pengenalan mesin bit filler manual dan pengamatan mesin bit filler semi otomatis. Yang kemudian di minggu keempat pengoperasian mesin bit filler manual dan semi otomatis. Lanjut. Tinjauan pustaka, pengertian work sampling. Work sampling adalah suatu teknik untuk mengadakan sejumlah besar pengamatan terhadap aktivitas kinerja dari mesin atau proses, pekerja atau operator, menurut Wijio Subroto tahun 2003. Masuk ke proses produksi ban, ada flowchart, yaitu tentang seperti tadi yang slide sebelumnya. Ada mixing, calendering, cutting, extruding, building, curing, quality, sama warehouse. Untuk proses produksi bit filler, yang pertama kita mulai masukkan karet ke mesin extruder, kemudian alurkan karet ke roller, kemudian ada proses pengecekan, apabila NG kita balikin lagi ke proses awal, kemudian kalau oke kita langsung ke pembentukan bit filler. Setelah itu ada pengecekan lagi, oke atau NG. Kalau oke, kita proses taruh langsung ke troli. Untuk ke proses selanjutnya, kalau NG kita balikan lagi ke pembentukan dari mesin extruder. Untuk lebih jelasnya ada gambar. Untuk yang nomor 1, kita masukkan ke karet ke dalam mesin extruder. Kemudian setelah karet keluar, kita alurkan ke roller. Kemudian langsung ke bagian ketiga, yaitu proses pembentukan. Di pembentukan ini ntar kita ada pengecekan, apabila oke kita langsung taruh ke troli, apabila NG kita balikin lagi ke proses awal dengan pembentukan pengeluaran karet dari mesin extruder. Next, langkah-langkah awal menuju metode work sampling. Yang pertama menentukan bilangan random. Bilangan random adalah untuk menentukan kita untuk kunjungan waktu kunjungannya dengan rumus jam plus jam ditambah bilangan acak dikali 12 menit. 12 menit itu waktu yang saya ambil untuk kunjungan per 12 menit. Kemudian muncul beberapa waktu yang sudah ditentukan. Untuk per jam sekian saya melakukan pengecekan kepada operator. Kemudian ini contoh lembar pengamatannya yang saya amati. Jam 7 pengecekan barang, aktivitas pengecekan barang yang dilakukan oleh operator. Kemudian jam 7.12 operator sedang melakukan pengukuran barang pada mesin. Kemudian ada beberapa kategori pekerjaan non produktif, yaitu dibagi menjadi 3, KP, kebutuhan pribadi, misal seperti pengecekan HP. Yang kedua, fatigue, yaitu seperti minum, kemudian apabila sedang ke toilet. Terus ada TT, tak terhindarkan. Contohnya apabila pas waktu hari Jumat kita melaksanakan sholat Jumat, itu masuk ke dalam waktu tak terhindarkan. Kemudian rekapitulasi hasil pengamatan. Nama pekerjaan operator bit filler, nama operator Dede Kurniawan, nama status kerja bit filler, nama perusahaan PT Maxis, tanggal 28 Februari 2021 jam 07.00 sampai 15.40. Nama pengukur Andi. Sebagai berikut. Pada hari pertama kegiatan produktif ada 19 kali. Terus kegiatan non produktifnya ada fatigue 1 kali. Yang kedua produktif 17 kali, non produktif 1 kali, 1 kali KP kebutuhan pribadi, fatigue-nya 1, tak terhindarkannya 1, dan seterusnya dengan jumlah 20 sampai ke 22 sama 20. Persentase produktifnya 95%,
85%, dan seterusnya. Presentasi non-produktifnya 5%, 5%, 15%, dan seterusnya. Jumlah produk yang dihasilkan untuk hari pertama 825, hari kedua 830, hari ketiga 905, dan seterusnya, dengan jumlah total produksi yang dihasilkan selama 1 bulan 19.045. Dengan jumlah non-produktifnya 175, presentasi produktifnya 1.800, jumlah 440, kebutuhan tak terhindarkan, kegiatan tak terhindarkan 12, VTG-nya 35, kebutuhan pribadinya 34, kemudian kegiatan produktifnya selama pengamatan totalnya 360, hasil rata-rata pengamatan 16,4 di produktif, kegiatan non-produktifnya untuk KP ada 1,5, untuk VTG-nya ada 1,6, ada tak terhindarkannya 0,5, dengan jumlahnya 20,0, persentase produktifnya 81,8, presentasi non-produktifnya 8,0, jumlah produk yang dihasilkan rata-ratanya 865,7. Untuk waktu produktifnya totalnya 12.960 produk yang dihasilkan selama 1 bulan 19.045 pieces per bulan. Uji validasi data sampling. Jadi yang didapat dalam perhitungan tabel kritis Z adalah tingkat kepercayaan 90% di tabel Z yaitu 1,96, dan ketelitian 5% sama dengan 0,05. Uji kecukupan dilakukan untuk mengetahui banyaknya pengamatan harus dilakukan dalam mock sampling. Berikut perhitungannya. Tingkat kepercayaan 90% sama dengan 1,96. Tingkat ketelitian 5%, 0,05. Dengan rumus N aksen sama dengan K per S kuadrat dikali 1 min P dibagi P. Lagi, Andi. Ya, Bu. Di mana produktifnya 95 ditambah 85 ditambah 85 tambah 80 dibagi 5 dibagi 100 sama dengan 0,18. 0,818. N aksen 1,96 kuadrat dibagi 0,05 kali 1 min 0,818 dibagi 0,818 sama dengan 3,342. Yang diperoleh adalah N sama dengan N aksen sama dengan data cukup. Jadi hasil perhitungan data tersebut cukup atau memenuhi. Untuk keseragaman data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dapat telah seragam atau tidak. Dengan rumus PKA per P dibagi B sama dengan P plus minus K akar P min 1 min P dibagi N. Dengan PKA sama dengan 0,18 ditambah 1,96 akar 0,818 min 1 min 0,818 dibagi 20. Hasilnya 1,923. PKA-nya, PKB-nya dengan hasil 0,287. Diagram uji keseragaman data dari yang tadi kita bikin diagram dengan PKA-nya yang merah dengan garis merah, dengan PKB-nya dengan garis oranye. Jadi kegiatan produktifnya yang di tengah, jadi sudah memenuhi untuk proses ke selanjutnya perhitungannya. Untuk perhitungan waktu siklus dengan rumus yang didapat 12.960 dikali 0,818. 12.960 itu jumlah menit pengamatan dibagi 19.045 total produk yang dihasilkan. Waktu siklus yang didapatkan adalah 0,56 menit. Perhitungan waktu penyesuaian usaha keterampilan BUT C2 plus 0,03 usahanya BUT C1
plus 0,05, kondisi kerja good plus 0,02, konsistensi good plus 0,01. Totalnya adalah plus 0,11. Jadi P 1 plus 0,11 atau P jadi 1,11. Perhitungan waktu normal yang dihasilkan adalah 0,56 dikali 1,11. Jadi hasilnya 0,62 menit per pieces untuk produk yang dihasilkan. Perhitungan waktu kelonggaran, baterai sama dengan 4 dibagi 100 kali 100% sama dengan 40%. Kebutuhan pribadi 5 kali 100 kali 100% sama dengan 50%. Tak terhindarkannya 4 kali 100% kali 100% sama dengan 40%. Totalnya 13%. Perhitungan waktu baku dengan rumus WB sama dengan WN kali 1 min L. WB sama dengan 0,62 kali 1 plus 0,13. Jadi hasilnya 0,7006 per menit. Perhitungan produksi standar. 8 jam kali 60 menit sama dengan 480 menit per hari. Sedangkan waktu baku adalah 0,7006 menit per unit. Maka besarnya produksi standar adalah produksi standar 480 dibagi 0,7006 sama dengan 685,13. Jadi produksi standar yang dihasilkan adalah 866,90 pieces per hari. Perhitungan beban kerja. Beban kerja sama dengan presentasi produktif kali performance. Gimana, Bu? Kali 1 plus allowance 0,818 kali 1,11 kali 1 plus 0,13 sama dengan 1,02 sama dengan 102%. Kemudian penutup, saran yang saya berikan, perusahaan harus lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan karyawannya untuk bisa tetap menjadi etos kerja yang produktif. Salah satunya dengan memberikan insentif bagi karyawan yang memiliki beban kerja lebih dari 100%. Kesimpulannya, dari data di atas bahwa operator bagian filler semi otomatis menerima beban kerja 1,168 sama dengan 116,8%. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja yang diperoleh operator filler semi otomatis termasuk tinggi karena melebihi batas maksimum 100%. Daftar Pustaka Suta Laksana Iftikar 2006 Teknik Perancangan Sistem Kerja edisi kedua penerbit ITB Bandung Wikyo Subroto Sri Tomo 2003 Ergonomi Studi Gerak dan Waktu edisi pertama penerbit Guna Widya Surabaya Handoko T. Hani 1997 Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi edisi 1 penerbit BPFE Yogyakarta. Pengukuran beban kerja tenaga kerja dengan metode work sampling studi kasus DPT Maxis Internasional Indonesia Universitas Buana Perjuangan Karawang. Terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya monggo Pak Ade untuk memberikan masukan ataupun konfirmasi untuk Andi untuk perbaikan laporan Andi. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ini waktunya tinggal 5 menit ya. Apa bisa diperpanjang lagi? Iya, bisa Pak. 5 menit lagi saja ya Pak, jadi 10 menit ya. Nah, oke. Saya sih menyikapi tadilah dari referensinya dulu dari daftar pustaka. Anda punya bukunya Handoko? Lihat di itu Pak. Searching. Halo Andi, Anda punya bukunya Handoko? Searching di Google Pak. Isinya apa di Handoko itu? Bukunya Handoko bicara apa? Tentang di work sampling ini Pak.
Bukan, handoko bicara manajemen operasi ya, tentang ciri-ciri, ada tanda lingkaran itu acaranya operasi, segi 4 inspeksi, kemudian storage ya, delay, bicara seperti itu. Terus di Iptikar punya bukunya Iptikar. Ada Pak, ada. Isinya buku Iptikar itu. Ada. Apa isinya? Tentang ergonomis Punya kerja bukunya. Pak. Ada Pak. Ergonomi kerja Pak. Yang kaitan dengan tulisan Anda, yang kaitan dengan tulisan ini, dengan KP Anda. Ada. Nah kan tadi tidak bicara ergonomi di sini. Oh iya, tentang box sampling juga ada sih Pak. Tentang di Suta Laksana Pak. Oke, bicaranya waktu baku dan box sampling. Ah. Ya, itu di bukunya Iptikar. Di bukunya Sri Tomo, apa cerita apa? Sama ini Pak, pengertian waktu box sampling Pak. Tentang box sampling juga Pak. Kata siapa? Coba deh nanti saya pengen lihat lah. Anda punya bukunya Sri Tomo, Anda punya bukunya Handoko, Anda punya bukunya Iptikar gitu ya. Nanti bawa ya, saya pengen lihat bukunya seperti apa gitu, isinya apa. Atau jangan-jangan Anda hanya copy paste saja dari KP teman Anda gitu. Karena tadi tujuan dengan kesimpulan Anda tidak konsisten gitu loh ya. Tidak salah, cuma tidak konsisten. Di judul Anda bicara tentang penentuan kapasitas produksi. Ya, di tujuan Anda ingin mengetahui kualitas produksi, kemudian juga Anda ingin mengetahui target produksi. Di kesimpulan Anda bicara beban kerja. Ya, ini sebetulnya yang mana yang mau dicapai nih? Kalau mau bicara beban kerja, ya dari awal beban kerja. Kalau mau bicara target produksi, dari awal target produksi. Ya, ini saya bingung nih arahnya mau kemana. Kesimpulannya Anda bicara tentang beban kerja, tapi di tujuan Anda bicara target produksi gitu. Oke deh, saya nanti kembalikan dengan Bu Nisa supaya nanti diluruskan saja. Kalau secara tulisan saya oke ya, nggak ada masalah. Cuma tinggal pemahaman Anda saja supaya tadi kalau mau Anda bikin gambar kuda harus jelas kepalanya kuda, lehernya kuda, badannya kuda, kakinya kuda, ekornya kuda. Jangan kepalanya kuda, ekornya buaya gitu loh. Nanti orang bingung gambar apa. Di judul kemana, di tujuan kemana, di kesimpulan kemana. Coba Anda lihat dulu deh. Kesimpulan Anda bicara tentang beban kerja, tapi di tujuannya Anda ingin menentukan target produksi. Ya. Oke, bisa dipahami Andi? Ya, bisa Pak. Intinya saya minta diluruskan saja antara judul, tujuan, gitu. Oke, tadi Anda bicara tentang pengukuran, ya. Ada berapa jenis pengukuran? Ada waktu baku, waktu normal, waktu siklus, waktu pengeluaran 4. Waktu ada 4 Pak, 4 pengukuran. Nah, Anda menghitung waktu baku, Anda menghitung waktu normal, itu pengukuran apa? Untuk menyesuaikan itu Pak, waktu dari perhitungan per pieces itu Pak, menentukan waktu produksi per piecesnya. Oke, dengerin Andi. Yang namanya pengukuran itu ada 2, pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Oke? Nah, yang dimaksud pengukuran langsung apa? Yang dimaksud dengan pengukuran tidak langsung apa? Halo? Iya Pak. Ya, kalau saya sedang bicara, dengarkan. Kalau iya, Pak. saya berhenti bicara, silahkan jawab gitu. Jawab. Jenis pengukuran ada berapa? Apa saja? Ada perhitungan waktu kelonggaran, perhitungan waktu baku, perhitungan waktu produksi standar. Waktu normal. Pengukuran.
Pengukuran ada berapa jenis pengukuran? Tadi langsung dan tidak langsung. Langsung. Yang masuk pengukuran langsung apa saja? Yang masuk pengukuran tidak langsung apa saja? Pengukuran langsungnya waktu normal. Itu tidak langsungnya waktu normal, waktu baku sama produksi standar, Pak. Untuk tidak langsungnya waktu kelonggaran sama waktu siklus, Pak. Yang dimaksud pengukuran langsung, tadi pengukuran yang dilakukan dengan stopwatch dan walk sampling. Itu pengukuran langsung. Yang dimaksud pengukuran tidak langsung, tadi Anda menghitung waktu baku dan menghitung produktivitas dengan mempertimbangkan allowance dan performa rating atau penyesuaian dan pelonggaran. Gitu. Ya. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, Anda tadi bicara tentang work sampling, Anda bicara tentang waktu pengukuran tidak langsung itu untuk apa sih? Untuk mencari tahu Halo? ini, Pak. Ya, Pak. Untuk mencari tahu hasil apa pekerjaan itu, untuk menentukan mencari tahu jumlah per pieces produksi gitu, Pak, yang dihasilkan. Sama beban kerja juga, Pak. Nah, kalau mau menentukan beban kerja dari mana ngitungnya? Dan tadi Dari Anda bicara penyesuaian. Apa sih yang dimaksud penyesuaian itu? penyesuaian apabila ada operator, waktu penyesuaiannya kayak kebutuhan pribadi gitu, Pak. Penyesuaiannya, Apabila tolong dibaca lagi ya dia. Jadi kalau Anda itu, iya, Pak. dibaca lagi ya. Yang namanya penyesuaian itu untuk menentukan apakah dia bekerja normal, apakah dia bekerja excellent, atau dia bekerja sebagai good. Ukurannya ada 3, good, excellent, dan poor. Ya, baik atau normal, sangat baik, dan buruk gitu. Ya. Nah, dari mana pengukurannya? Apabila penyesuaiannya sama dengan 1, itu normal. Kalau kurang dari 1, berarti dia excellent atau bekerja lebih cepat. Atau P-nya lebih dari 1, berarti dia, itu kan Anda tadi menghitung penyesuaian kan gitu. Ya, apa itu artinya 1? Apa artinya 0, dan lain sebagainya. Ya, jika penyesuaiannya sama dengan 1, maka dia bekerja normal. Jika penyesuaiannya kurang dari 1, maka dia bekerja excellent atau sangat baik. Jika penyesuaiannya lebih dari 1, maka dia bekerja lambat atau bekerja buruk, poor gitu. Ya, jadi untuk apa? Untuk mengetahui produktivitas. Karena tadi Anda tujuannya adalah menghitung target harian. Dari mana menentukan target harian itu? Gitu ya. Jadi tujuan Anda 2. 1, ingin mengetahui kapasitas produksi. 2, ingin mengetahui target harian. Nah, kenapa di kesimpulan itu Anda bicaranya beban kerja? Itu aja yang saya tanyakan. Kalau di laporannya sudah benar gitu. Cuma tadi cara menyusunnya yang kurang baik. Saya nggak bicara salah, ini kurang baik gitu kan. Jadi supaya konsisten antara judul, tujuan, pembahasan, dan kesimpulan itu nyambung. Gitu loh, Dik. Iya, Pak. Oke, cukup ya. Makasih Terima kasih. tadi ya. Kembali ke Bu Nisa. Baik, Andi. Jadi kalau bisa saya catat ya, secara garis besar, kamu perlu meluruskan antara judul dan isi.
Jadi antara tujuannya itu apa, di kesimpulannya itu kamu menjawabnya apa, ya. Ya kita nanti, perbaikilah, kita bimbingan lagi. Jadi untuk revisinya Andi, waktunya sudah ditentukan ya oleh Bu Agda, tapi itu bukan waktu maksimal, artinya jangan Ya, kamu terpaku dengan waktu itu, karena kamu harus, waktu itu juga harus termasuk dengan tanda tangan dari penguji maupun pembimbing. Nah, setelah sidang ini, itu revisiannya dilakukan kepada penguji terlebih dahulu. Jika penguji sudah oke, baru nanti tanda tangan ke pembimbing dan baru dijilid, seperti itu ya. ya, Bu. Nah, tolong segera diperbaiki saja sebelum lebaran, ya kamu harus bisa mengatur waktu lah. Jangan sampai molor juga seperti itu. Ya, Mungkin nanti ada yang mau disampaikan ke Pak Ade sebelum ditutup? ya. Terima kasih Pak Ade atas revisinya Pak Ade. Ya, Pak Ade ada yang mau disampaikan lagi Pak? Pak Ade? Karena waktunya juga mau daripada nanti buru closing, cukup Bu. Oh iya, Waktunya udah habis Bu. sudah. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Ade atas waktu yang sudah diberikan untuk menguji anak bimbing saya. Terima kasih Andi. Ditunggu untuk revisiannya. Eh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Makasih ya Pak Ade ya. Makasih Terima Andi. kasih Pak Ade, makasih Bu Anissa. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Izin live ya. Iya Pak, makasih Pak Ade. Ah,